Episode 44. Sudah hampir 1 minggu Daryl sekolah seperti biasa. Yang berbeda kini dia tidak lagi menyembunyikan kecerdasannya. Kalau dulu Daryl hanya menjawab soal di papan yang tidak bisa dikerjakan teman-temannya, maka sekarang dia dengan aktif menjawab soal-soal yang diberikan gurunya. Jika gurunya bertanya siapa yang bisa menjawab, maka Daryl adalah orang pertama yang mengangkat tangan dan maju mengerjakan soal. Dia tidak pernah lagi mengabaikan PR. Kertas ujiannya selalu dihiasi nilai 100. Tiap pulang sekolah dia akan membantu teman-temannya yang ingin belajar. Setelah itu ia akan menghabiskan waktu bersama anak motor hingga larut malam. Setidaknya membuat dirinya sendiri sibuk bisa mengalihkan pikiran Daryl dari Aira. Meski rasa sakit itu terkadang datang, namun dirinya sudah lebih kuat menahan. Banyak sekali yang terjadi di antara teman-teman Daryl selama ia tidak sekolah. Saat dirinya sakit dan teman-temannya menjenguk, tidak ada satupun yang bercerita. Mereka hanya sesekali mengajak Daryl berbicara tapi lalu lebih banyak diam. Wajar sih, karena saat itu Daryl masih berpura-pura seperti orang yang tidak sadar akan sekeliling. Kini Fahru sudah menjalin hubungan asmara dengan Ririn. Yang tidak Daryl sangka, Vian malah menjalin hubungan asmara dengan Mega sementara Chris dengan remaja dari sekolah lain. Padahal dulu Daryl pikir Chris dan Vian saling menyukai. Mungkin perasaan suka itu tidak terlalu dalam hingga dengan mudah berpindah. Pulang sekolah hari ini tidak ada kegiatan belajar bersama teman-temannya. Dan Daryl sedang malas pergi ke tempat anak-anak pembalap jalanan. Jadi dia putuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi kota hingga malam menjelang. Dek dek dek. Daryl tertegun saat merasakan detak jantungnya meningkat. Tanpa banyak pikir Daryl mengerti apa artinya karena beberapa minggu lalu keadaan semacam ini merupakan hal biasa. Baru sekitar 2 minggu atau lebih Daryl sudah tidak merasakan debar semacam ini. Dan dia pikir tidak akan pernah merasakannya lagi. Daryl mengendarai motornya seperti biasa seolah tidak tahu bahwa dia sedang mengawasinya. Sesekali ia melirik spion lalu mendapati sebuah mobil berwarna putih yang cukup ia hafal. Daryl hafal mobil itu karena dia pernah mengawasi si empunya mobil. Lebih tepatnya anak buah dadinya yang mengawasi sementara Daryl melihat dari foto-foto yang mereka kirim. Ya, itu adalah mobil milik si tua bangka Dennis. Tadinya Daryl bermaksud menemui Aira saat menyadari wanita yang dicintainya berada begitu dekat. Tapi mengetahui Aira datang bersama Dennis membuat niat Daryl urung. Kalau begitu Daryl akan menunggu hingga Aira sendiri yang menghampirinya. Setelah berjalan-jalan tak tentu arah, Daryl menghentikan laju motornya di alun-alun kota. Mobil yang ditumpangi Dennis dan Aira juga berhenti beberapa meter dari tempat Daryl. Sengaja Daryl menunggu sambil memesan 1 mangkok bakso. Dia bahkan memakan baksonya dengan nyaman di atas motor. Namun hingga perut Daryl kenyang, Aira tidak kunjung menghampirinya. Daryl mendesah lelah. Mungkin begini lebih baik. Pasti Aira sekarang hanya datang untuk memastikan kondisi Daryl, bukan ingin bertemu. Akhirnya Daryl menyerah dan berpura-pura tidak tahu bahwa Aira sekarang diicekam perasaan rindu. Segera ia memasang kembali helmnya, menyalakan mesin motor, lalu melesat cepat menembus lalu lintas hingga tidak bisa lagi dibuntuti mobil Dennis. Bocah itu mengebut. Aku tidak bisa mengejarnya, Dennis berkata dengan nada kesal sekaligus lega. Aira yang duduk di sampingnya tidak menanggapi. Entah mengapa dia merasa bahwa Daryl tahu Aira sedang membuntutinya. Aira teringat pengakuan Daryl bahwa pemuda itu bisa merasakan perasaan Aira. Bukannya ragu, tapi Aira masih belum terbiasa akan kenyataan itu hingga sangat sulit menerimanya. Ya,
Pasti Daryl memang tahu kedatangan Aira. Tapi pemuda itu melaju pergi. Mungkin sekarang dia membenci Aira yang pergi tanpa pamit. Kita pulang saja. Kalau bocah itu sudah bisa mengebut, artinya dia baik-baik saja. Ujar Dennis kesal karena Aira hanya diam. Yang Dennis tahu, Daryl terluka parah hingga Aira begitu khawatir dan sangat ingin melihatnya. Selain itu Dennis tidak tahu dan tidak mau tahu. Ucapan Dennis tadi hanya ditanggapi anggukan dari Aira. Wanita itu terus melamun selama sisa perjalanan hingga dia tidak menyadari bahwa mobil sudah berhenti di sebuah butik ternama. "Untuk apa kita ke sini?" "Tentu saja membeli pakaian," sahut Dennis santai seraya keluar dari mobil. Kemudian dia membukakan pintu mobil untuk Aira. Selanjutnya Dennis membawa Aira mengelilingi seluruh bagian butik. Seraya meminta pegawai butik mencarikan pakaian semi-formal yang cocok untuk Aira dan dirinya sendiri. "Apa ada acara tertentu?" Akhirnya Aira bertanya lagi setelah beberapa lama hanya menuruti arahan Dennis dalam diam. "Minggu depan ada perayaan ulang tahun perusahaan Abraham Group. Kita diundang ke pesta itu." Pesta ulang tahun perusahaan pasti melibatkan orang-orang penting. Aira merasa tidak nyaman berada di antara banyak orang, terutama orang-orang kaya dan terhormat. Aira merasa pesta semacam itu bukan dunianya. "Apa aku harus datang? Jika tidak Sinta akan sangat kecewa." Itu adalah perusahaan suaminya. Tentu dia terlibat dalam persiapan keseluruhan pesta dan ingin orang-orang yang ia sayangi hadir. "Termasuk dirimu?" Ucapan Dennis membuat Aira bungkam. Setidaknya di depan Dennis, Aira masih berencana berbicara langsung dengan Sinta. Mungkin Sinta lebih mudah dibujuk. Beberapa kali mencoba. Akhirnya sebuah gaun malam yang cantik untuk Aira serta setelan jas pas badan untuk Dennis. Keduanya terlihat amat serasi seolah pakaian itu memang dibuat khusus untuk mereka. Dennis tampak puas. Kini dia tidak lagi tampak seperti orang jahat. Dia malah terlihat seperti kekasih yang sangat perhatian pada wanitanya. Membuat orang-orang yang melihat kebersamaan mereka merasa iri. Sesampainya di rumah, Daryl mencoba tidur. Tapi perasaan itu terasa makin nyata dan mengganggu. Entah perasaan ini baru muncul atau memang sudah lama, namun Daryl tidak terlalu memperhatikan. Yang jelas dia tidak bisa mengabaikannya. Ya, ini berkaitan dengan perasaan Aira. Wanita itu seperti tertekan, seolah dia melakukan sesuatu dengan terpaksa terus-menerus. Daryl turun dari ranjang lalu berjalan mondar-mandir. Dia jadi menyesal tadi tidak menghampiri Aira dan berbicara langsung dengan wanita itu. Tidak bisa dikatakan Daryl melanggar perintah mominya. Kan, bukan Daryl yang mencari Aira, melainkan Aira sendiri yang mendatangi Daryl. Daryl berdecak sambil menggaruk pelipisnya. Jika melakukan itu, apa Daryl telah membohongi mominya lagi? Padahal dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Sudah cukup dirinya tersiksa saat sang momi mengabaikan dirinya. Kesal, Daryl mengacak-acak rambutnya. Setelah puas membuat rambutnya berantakan, ia terduduk di tepi ranjang. Mendadak dia seperti tersadar. Bukankah hidup dan mati manusia adalah miliknya? Kalimat itu adalah keyakinan yang selama ini selalu dipegang Daryl. Kalimat itu jugalah yang membuatnya sanggup bertahan melewati masa kritis saat masih menderita penyakit parah. Daryl percaya pada kalimat itu dan berserah diri padanya. Banyak yang mengartikan kalimat itu dengan pasrah tanpa usaha. Itu pengertian yang salah. Kenyataannya Tuhan tidak akan mengubah takdir seseorang, jika bukan orang itu sendiri yang berusaha mengubahnya. Namun di sisi lain, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Karena itu,
Kadang usaha keras kita tidak membuahkan hasil. Mungkin ini yang sedang dialami Daryl sekarang. Dia sudah berusaha untuk mengejar Aira. Entah caranya yang salah atau memang ada sesuatu yang tidak baik baginya. Daryl selalu mengalami kegagalan. Bahkan tadi saat Aira sudah berada dekat dalam jangkauan, Daryl malah pergi bukannya berbalik menghampiri Aira. Mungkin ada yang Tuhan rencanakan untuknya. Atau mungkin Aira memang tidak baik bagi Daryl dan begitu pula sebaliknya. Daryl juga tidak baik untuk Aira. Entahlah, Daryl tentu tidak bisa menebak takdir. Jadi yang bisa dilakukannya hanya berserah diri dan berusaha mencari cara agar bisa bertatap muka dengan Aira. Setidaknya mereka berdua harus bicara. Tapi cara yang akan ditempuh Daryl tidak boleh sampai membuat Amy kembali marah. Klek. Daryl mendongak dengan kaget ke arah pintu. Dia tidak sempat merapikan rambutnya dan khawatir jika yang membuka pintu adalah Amy. Mominya itu pasti akan mengajukan banyak pertanyaan jika melihat keadaan Daryl tampak berantakan. "Boleh Dedi masuk?"